Assalamualaikum Bu Amri. Bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk ngobrol? Tentu saja Ibu. Apa nih yang akan kita obrolkan hari ini? Saya ingin mengajak Ibu Amri berefleksi modul tentang coaching. Untuk supervisi akademik, apa pembelajaran atau materi yang didapat? Ya, hal yang sangat menarik ya Bu. Karena dalam kesempatan pada modul ini, saya belajar tentang bagaimana caranya untuk mempraktikkan coaching dengan alur tirta, yaitu yang pertama dengan menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi atau menggali keadaan saat ini dari coaching, kemudian aksi nyata dan juga komitmen. Manajemen pengembangan diri yang baru ini sangat menarik Ibu, karena sebelumnya saya belum mengenal manajemen pengembangan diri yang memberdayakan semacam coaching ini. Karena dalam praktik coaching, kita tidak memberikan perintah atau memberikan petunjuk langsung kepada klien, melainkan kita bermitra untuk bisa menimbulkan motivasi intrinsik dan komitmen pribadi dari rekan sejawat kita. Materi hebat. Lalu emosi apa yang muncul saat mempelajari coaching untuk supervisi akademis? Saya merasa takjub dan juga tertantang dengan materi ini. Sebab dalam modul ini saya mempraktikkan coaching dengan rekan sejawat. Kemudian Ibu Amri, apa keterkaitan pengalaman belajar ini dengan kompetensi dan kematangan pribadi? Keterkaitannya dengan kompetensi dan kematangan pribadi adalah bahwa melalui materi ini saya belajar untuk lebih memahami orang lain dan memandang dari sudut pandang mereka. Ketika kita memberikan masukan atau membantu seseorang dalam pengembangan diri, tidak serta-merta kita memberikan perintah kepada mereka atau memberi petunjuk, melainkan kita hanya sebagai pamong untuk bisa menuntun mereka menemukan solusinya sendiri, sehingga pembelajaran ini juga bermanfaat bagi saya untuk kematangan pribadi saya, terutama dalam hubungan sosial dan membangun relasi yang lebih positif dan memberdayakan. Seperti itu yang saya rasakan. Izin bertanya ya Ibu Amri, mengenai modul coaching untuk supervisi akademis. Pertanyaan kritis apa yang muncul sehubungan dengan CGP? Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan, Pak. Kalau dalam pandangan saya memiliki pertanyaan kritis dari mempelajari materi ini, yaitu apakah selama ini saya sudah mengembangkan diri murid saya maupun rekan sejawat saya dengan cara yang tepat. Jangan-jangan selama ini saya belum menggunakan praktik coaching dalam mengembangkan diri siswa saya. Padahal dari yang telah dipelajari, bukankah praktik coaching ini sangat sesuai dengan prinsip pamong yang dikehendaki oleh filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menarik ya. Kemudian, ada wawasan baru apa nih
Ibu, yang kemudian tergali. Ya, setidaknya ada 2 wawasan baru yang tergali. Yang pertama, saya jadi mengetahui apa fungsi supervisi akademik. Ternyata supervisi akademik merupakan sesuatu yang sangat penting dari manajemen sebuah sekolahan. Bagaimana tidak? Yang pertama, supervisi akademik ini berfungsi untuk bisa menjaga standar proses pendidikan, yaitu bagaimana pendidikan itu tetap berpihak kepada murid. Dan yang kedua, supervisi akademik ini juga untuk menjaga standar mutu tenaga pendidikan, sehingga pendidik tetap memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pendidikan di sekolah. Kemudian, selaku CGP, apa tantangan yang akan dihadapi di sekolah maupun di daerah? Tantangan yang akan saya hadapi nanti adalah saat saya melakukan aksi nyata mengadakan supervisi akademik kepada rekan sejawat. Saya ingin menjadikan supervisi akademik saya itu nanti tidak hanya sekedar kegiatan administrasi, akan tetapi bagaimana saya bisa meyakinkan rekan sejawat saya yang akan saya supervisi untuk meyakini bahwa kegiatan supervisi akademik ini nanti merupakan ajang kolaborasi dan juga kami bisa menjadi mitra untuk dapat belajar berpikir kritis, menentukan sendiri tujuan, kemudian mengidentifikasi kekuatan, kesempatan, tantangan, dan hambatan. Kemudian juga kami dapat menjadi guru yang dapat merencanakan aksi dan mengambil tanggung jawab untuk bisa merealisasikan Apa alternatif solusi yang akan diambil Ibu Amri? Pertama, dalam supervisi akademik, saya akan meminta kepada coach saya supaya kami menyepakati rubrik penilaian supervisi yang akan dilakukan. Jadi, hal ini penting ya, sehingga nanti bisa diberikan umpan balik yang sesuai. Selanjutnya, saya juga akan menanyakan kompetensi apa yang dirasa perlu untuk ditingkatkan. Dan itu harus berasal dari refleksi pribadi atau diri si coach sendiri. Selanjutnya, saya akan menanyakan pertanyaan spesifik apa yang ingin dia tingkatkan. Lalu, saat melakukan observasi, saya akan mencatat tanpa asumsi, penilaian maupun asosiasi dengan pengalaman pribadi saya atau pasca observasi supaya dia dapat merefleksikan sendiri kegiatan yang telah dilakukan. Apakah yang telah dia lakukan itu sudah memenuhi indikator keberhasilan dari rubrik penilaian yang disepakati di awal. Kemudian saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya. Kemudian saya akan meminta dia untuk memberikan umpan balik kembali. Menurut saya itu adalah alternatif solusi yang dapat dilakukan supaya supervisi akademik itu benar-benar bisa menjadi ajang kolaborasi dan dalam prinsip kemitraan.